Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan media pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu memberi tanggapan dengan santun. Tujuan dari pembahasan materi ini adalah yang pertama, mengenal pengertian, tujuan dan fungsi teks tanggapan. Nomor 2, mengetahui struktur retorika teks tanggapan. 3, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. 4, menganalisis struktur retorika model teks tanggapan. Dan yang kelima, menganalisis ciri kebahasaan model teks tanggapan. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, marilah kita bahas satu persatu materi ini. Yang pertama yaitu pengertian dari teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi sesuatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Ada juga pengertian dari teks tanggapan adalah bahwa teks tanggapan atau biasa disebut teks tanggapan kritis merupakan teks yang berisikan kritik tajam terhadap suatu hal atau persoalan yang mengenai kesalahan dan biasanya terjadi di saat perdebatan. Ya, jadi di dalam teks tanggapan itu nanti ada kritik yang tajam. Baiklah, tujuan dari teks tanggapan adalah yaitu untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Jadi di sini nanti akan ada penilaian baik itu kelebihan maupun kekurangannya, ya, tetapi ada syaratnya. Menilainya itu harus menggunakan bahasa yang objektif. Objektif itu apa adanya, kemudian dengan bahasa yang sopan, bahasa yang logis dan jelas. Nah, di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Apa yang dimaksud dengan kritik? Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi dengan alasan. Jadi kalau mengkritik itu tidak boleh hanya memberikan atau mencela saja, tetapi harus disertai dengan alasan. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Oke. Selanjutnya, teks tanggapan itu dapat berfungsi mengakrabkan pelajar dengan sikap apresiatif dan kritis. Jadi meskipun terjadi perdebatan karena teks tanggapan kritis, itu tidak boleh saling bermusuhan. Karena di sini nanti saling berargumen saja. Tanggapan dapat berupa persetujuan, pujian, ketidaksetujuan, dan kritik. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian fungsi dari teks tanggapan. Nah, ini adalah fungsi dari teks tanggapan. Maaf ya. Kemudian struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan, ya. 1 yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam teks. Ya, jadi apa yang akan disampaikan, di mana peristiwanya dan sebagainya. Kemudian deskripsi, bagian deskripsi teks ini berisi informasi mengenai data dan pendapat pendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Jadi cari narasumber atau referensi dari buku lain untuk mendukung pernyataan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu, ya, atau
bagian terakhir teks yang memuat penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Ini struktur teks tanggapan. Kemudian jenis-jenis teks tanggapan apa saja? Yang pertama ada kritik. Apa itu kritik? Kritik adalah kalimat yang berisi komentar atas suatu objek atau peristiwa. Ya, kalian sering mendengar ada orang mengkritik, ya, tapi di sini tadi syaratnya sudah dijelaskan bahwa sebuah kritik harus disertai dengan alasan dan dengan bahasa yang sopan. Dan yang kedua, pujian. Ya, pujian adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang, boleh dengan tulus dan sejujurnya. Ya, kalian mungkin pernah memuji seseorang, itu namanya pujian. Kemudian yang ketiga, sanggahan. Sanggahan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu ide. Kalian tidak setuju misalnya dengan alasan mestinya. Ya, menolak suatu ide, gagasan atau pendapat, akan tetapi disusun menggunakan kesan persetujuan. Kemudian yang keempat, penolakan. Yaitu kalimat penolakan berupa ungkapan yang dipakai untuk mengekspresikan suatu penolakan atau penolakan kepada sebuah ide, ya. Dan yang kelima, persetujuan. Ini berisi uraian tentang persetujuan seseorang terhadap suatu ide atau keputusan. Terus selanjutnya, kaidah kebahasaan di dalam teks tanggapan kritis. Ya, teks tanggapan itu sering disebut dengan teks tanggapan kritis, ya, karena berisi biasanya berupa kritik, baik itu kritik yang membangun atau kritik yang biasanya kritik penilaian itu kan ada penilaian baik dan ada penilaian jelek. Ya, kalau penilaian baik itu namanya mengkritik, kalau penilaian yang jelek yang baik itu namanya pujian, sedangkan yang jelek itu namanya kritik. Nah, kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis yaitu kalimat kompleks, yakni kalimat yang memiliki lebih dari dua struktur dan dua verba, atau kita sering mengistilahkan yaitu dengan kalimat majmuk. Dan ada konjungsi, yakni kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan menghubungkan setiap struktur. Kemudian yang ketiga, kata rujukan, yakni sesuatu yang digunakan pemberi informasi, yaitu pembicara, untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal dengan sebutan referensi. Jadi menurut sumber ini, menurut pakar ini, itu namanya referensi. Dan yang keempat, pilihan kata yang pas dan penggunaan dan pembuatan teks tanggapan kritis, ya. Selanjutnya, unsur teks tanggapan kritis. Dalam membuat teks tanggapan ada unsur-unsur yang harus dimuat, yakni yang pertama, masalah yang dikritisi. Masalahnya apa? Tempatnya di mana? Peristiwanya kapan? Kemudian opini itu berupa pendapat, boleh pujian, kritikan atau saran. Kemudian argumen, ya, argumen, alasan. Ini berupa argumen untuk memperkuat pujian atau argumen untuk memperkuat kritikan, tergantung tadi opininya berupa apa. Kalau pujian berarti argumen untuk memperkuat pujian. Kemudian fakta, harus ada faktanya, ya. Kemudian yang berikutnya, ini saya beri contoh teks tanggapan kritis. Yang pertama ini dengan tema pergaulan bebas. Tadi ada strukturnya apa? Yang pertama yaitu evaluasi. Nah, misalnya zaman sekarang banyak sekali remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang, di mana kata bebas artinya melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Ini bagian evaluasi tadi, ya. Kemudian pada bagian deskripsi teks ditulis pergaulan bebas mempunyai dampak yang sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum, mabuk dan semacamnya. Selain itu terdapat pula dampak positifnya, yaitu mempunyai banyak teman,
belajar secara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat. Orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman, dan lainnya. Selain itu, teknologi juga berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Akses internet dan televisi yang kurang diawasi memicu untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya. Kemudian bagian penegasan ulangnya atau bagian penutupnya adalah ketika kita sudah mengetahui hal penyebab pergaulan bebas, alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah dengan memilih tontonan yang baik dan pemanfaatan internet sebaik mungkin. Nah, itu anak-anakku untuk pembelajaran pada bab 4 ini saya kira cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.